Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anang Bayu Seta di channel Dr. Sabilillah. Jiwa raga sehat, ibadah semangat, bahagia dunia akhirat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah mitos atau fakta. Kita akan membahas tentang mata bintitan karena mengintip orang mandi. Bener nggak ya? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Oke, sebagian dari kita tentunya pernah mendengar pernyataan ini. Kok matanya bintitan? Habis ngintip orang ya? Ayo ngaku. Nah, kalimat ini itu banyak sekali terdengar di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Tahukah kamu, istilah bintitan itu di dunia kedokteran bisa disebut dengan hordeolum atau kalazion? Nah, mari kita bahas mengenai dua hal ini, hordeolum dan kalazion, agar semua teman-teman dapat mengetahui, memahami, dan dapat membedakan apa itu hordeolum dan kalazion. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang hordeolum. Jadi, hordeolum merupakan tonjolan kecil atau proses peradangan yang terjadi secara akut pada kelenjar di kelopak mata. Nah, hordeolum ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, hordeolum ini terbagi menjadi dua, hordeolum eksterna dan juga hordeolum interna. Interna berarti dalam, eksterna berarti luar. Hordeolum interna. Nah, hordeolum interna itu ada infeksi sekunder dari kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, sedangkan hordeolum eksterna infeksi sekunder dari kelenjar Zeiss atau kelenjar mole. Itu adalah kelenjar-kelenjar yang terdapat di kelopak mata. Nah, gejala yang sering terjadi pada hordeolum itu biasanya berupa terdapat benjolan kecil atau nodul dengan tanda peradangan. Tanda peradangan yang pertama adalah bengkak, merah, dan juga nyeri pada kelopak mata, bagian luar atau bagian dalam, tergantung tadi interna atau eksterna. Penanganan yang baik untuk hordeolum ini ada dua, secara garis besar ya, non-farmakologis dan juga farmakologis, alias dengan tanpa obat dan juga dengan obat. Yang pertama, penanganan bukan obat, itu dilakukan dengan pengompresan air hangat sekitar 1-15 menit sebanyak 3-4 kali dalam satu hari. Sedangkan untuk obat biasanya dokter akan menyarankan pemberian anti nyeri dan salep antibiotik mata yang namanya biasanya tetrasiklin atau chloramphenicol sebanyak 3 kali dalam sehari. 3-7 hari. Apabila keluhan belum membaik, maka dokter biasanya akan menyarankan dirujuk ke spesialis mata untuk dilakukan pengambilan hordeolum tersebut secara insisi atau operasi kecil. Yang kedua adalah kalazion. Jadi kalazion merupakan tonjolan kecil atau nodul atau proses peradangan yang terjadi berkepanjangan atau kronis pada kelenjar di kelopak mata. Kalazion dapat terjadi pada kelenjar meibum atau kelenjar sebasea. Umumnya peradangan ini bersifat steril. Gejala yang terjadi biasanya terdapat tonjolan kecil pada kelopak mata dengan tanpa adanya tanda peradangan seperti merah dan nyeri. Jadi nggak ada tuh merah dan nyerinya, biasa aja, cuma seperti ada tonjolan kok nggak nyeri dan nggak merah. Nah, besar tonjolan pada kalazion itu tergantung pada perkembangan isi nodul tersebut. Semakin lama biasanya itu akan semakin besar jika tidak dikeluarkan. Penanganan kalazion sendiri itu terbagi menjadi dua, non-farmakologis dan juga farmakologis. Untuk yang non-farmakologis alias dengan tanpa obat, itu dilakukan pengkompresan air hangat sebanyak selama 1-15 menit 3 kali dalam satu hari. Sedangkan untuk obatnya sendiri, itu dokter biasanya akan menyarankan pemberian antibiotik tetrasiklin salep mata.
diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari dalam waktu 7-14 hari. Dan apabila belum ada tanda perbaikan, masih ada kalazionnya, maka dokter biasanya akan menyarankan untuk pengambilan kalazion dengan cara insisi di dokter spesialis mata. Nah, demikianlah perbedaan antara hordeolum dan kalazion. Kesimpulannya adalah, jika hordeolum adalah tonjolan atau nodul yang dia itu sifatnya nyeri, akut. Jadi ada tanda radang berupa kemerahan dan juga nyeri dan juga bengkak. Sedangkan kalau pada kalazion itu peradangannya kronis, peradangan lama. Jadi ada nodul atau tonjolan kecil, dia itu tidak nyeri dan juga tidak merah. Misalnya hanya sekedar tonjolan aja. Nah, sekarang semua teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa bintitan itu bukan disebabkan karena mengintip orang mandi. Nah, bintitan tadi disebabkan karena hordeolum dan juga kalazion. Jadi, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya share bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.